ini cukup untuk ibu dulu, jangan disampaikan ke pemberi kerja, senang dia. Ya, kalau setelah launching, belum bisa lah, kasih tahu. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan YK. Pada kesempatan kali ini, aku mau memberikan informasi tentang bocoran pemberangkatan ke negara penempatan, terutama untuk negara-negara yang ada hubungannya dengan zero cost. Nah, itu seperti apa? Dan juga sekarang kan sudah bulan Agustus. Apakah Bapak Beni selaku PP2MI itu akan mundur atau tidak? Mengingat sosialisasi pembebasan biaya ini sudah berjalan selama setahun. Simak sampai habis. Seperti ungkapan dari BP2MI, pembebasan biaya penempatan adalah solusi, bukan ilusi. Pembebasan biaya penempatan merupakan perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai bukti kehadiran negara untuk PMI. Jangan sampai PMI menjual harta, kekayaan milik keluarga, atau meminjam ke rentenir untuk modal bekerja yang selama ini membebani PMI. BP2MI dan BNI peduli untuk mewujudkan PMI terampil, profesional, dan memenuhi kompetensi. Itu tadi adalah kampanye yang sedang gencar dilakukan BP2MI dalam menangani pembebasan biaya penempatan kali ini. Apakah program ini nantinya akan berhasil dengan TKI ataupun PMI benar-benar bebas dari biaya, atau ada opsi lain? Seperti yang kita ketahui juga bahwa BP2MI selama aturan ini diberlakukan, kebijakan ini diberlakukan, telah melakukan sosialisasi ke berbagai wilayah, baik di Indonesia ataupun di negara penempatan yang terpengaruh dengan adanya pembebasan biaya penempatan ini, seperti negara Taiwan, kemudian Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan negara penempatan lainnya yang ada pekerjaan ataupun sektor pekerjaan yang rentan ataupun yang informal. Dan negara yang dikabarkan menentang ataupun tidak setuju dengan keputusan ini adalah negara Taiwan, yang mana itu juga banyak pekerjaan informal yang sampai saat ini ataupun mulai tahun kemarin itu pemberangkatannya itu ditunda ataupun di stop dulu. Walaupun negara Taiwan sendiri menegaskan bahwa pemberhentian sementara ini gara-gara COVID, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa penghentian sementara ini salah satunya gara-gara adanya zero cost ataupun biaya pembebasan penempatan, yang mana kalau rencananya dari BP2MI itu PMI itu benar-benar bebas biaya penempatan, alias tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, dan biaya itu semua akan ditanggung oleh pemerintah dan juga pengguna ataupun majikan yang ada di negara penempatan. Dan mana yang benar kita juga tidak tahu, yang penting pengennya kalau kita semua itu cepat berangkat. Nah, ini bagaimana lanjutannya? Nah, beberapa hari kemarin Bapak Beni, Kepala BP2MI, melakukan Zoom meeting membahas tentang biaya penempatan dan juga pemberangkatan CPMI ke negara tujuan. Di situ disebutkan juga bahwa Bapak Beni selaku Kepala BP2MI berharap yang penting CTKI ataupun CPMI itu cepat ataupun bisa cepat berangkat. Bagaimanapun caranya. Semangat yang penting PMI berangkat deh. Ya. Semangatnya yang penting CPMI berangkat, karena negara sadar persis dengan PMI berangkat maka mereka sebetulnya menjadi solusi bagi negara. Mereka membantu perekonomian negara. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya itu rencana pembebasan biaya ini ada dua opsi ya. Untuk opsi pertama yaitu biaya penempatan itu dibiayai oleh pemerintah dan juga user ataupun pengguna atau juga majikan. Nah, jadi CPMI itu tidak mengeluarkan biaya. Kemudian opsi yang kedua itu CPMI itu diberi kemudahan untuk meminjam ke bank atau dengan KUR PMI. Yang mana jika dengan menggunakan KUR PMI itu akan lebih murah pembiayaannya ataupun bunganya itu lebih kecil daripada yang sebelumnya. Nah, karena kondisinya seperti ini bocorannya itu ada pada opsi yang kedua, yaitu CPMI akan tetap dikenakan biaya tetapi dengan menggunakan KUR dari Bank BNI yang tentunya lebih murah. Jadi CPMI itu nantinya tetap ada biaya. Pelatihan, mau dia selama akomodasi di penampungan, ya, di BLKLN katakan, ketika ya, kemudian apa?
ya visa, teto, ya kan, bebas semua, ditanggung semua oleh CPMI melalui pinjaman ini. Jadi intinya untuk saat ini BP2MI berharap bahwa CPMI ini bisa cepat-cepat berangkat ke negara penempatan biar bisa mengurangi pengangguran ataupun juga efek dari pandemi COVID di Indonesia. Akan kita menggunakan satu klausul di masa pandemi, ya tidak perlu lagi ya si pemberi kerja ya mengeluarkan biaya karena kita memberikan pemakluman pada situasi pandemi COVID. Jadi sebetulnya pemberi kerja pun dengan KUR ini tidak dibebani apapun. Walaupun ini baru bocoran dan belum dipublikasikan secara resmi oleh BP2MI, ini menjadi angin segar bagi teman-teman CPMI yang akan memproses keberangkatan ke negara tujuan yang sempat tertunda gara-gara kasus COVID ataupun masalah yang dianggap zero cost ini. Dengan adanya hal tersebut, kalau menurutku itu nantinya Bapak Beni selaku Kepala BP2MI tidak akan mundur dari jabatan Kepala BP2MI karena sudah melaksanakan opsi yang kedua, yaitu dengan menggunakan opsi KUR ataupun pinjaman dari bank. Terkait kontraktor di Taiwan, tapi fakta di lapangan kita banyak menemukan overcharging menjadi 40-60 juta. Jadi apa yang harus dibebankan kepada PMI yang harusnya senilai 17 juta, ya, ternyata membengkak menjadi 40-60 juta. Itu juga karena praktek peminjaman-peminjaman. Yang akhirnya konsekuensinya PMI 8-10 bulan atau 6-8 bulan tidak bisa menerima gaji. Sehingga nantinya semuanya tetap bisa berjalan dan tidak ada yang merasa diberatkan. Majikan tidak diberatkan dan juga CPMI itu tidak terlalu diberatkan, lebih ringan daripada yang sebelum-sebelumnya tentang biaya penempatan. Modus operandinya mereka meminjam uang ke Bank Nasional menggunakan skim KUR PMI. Jadi jahatnya yang digunakan adalah skim KUR PMI. Koperasi inilah yang meminjam dengan menggunakan KUR PMI, bunganya berapa? 6%. Tapi setelah mereka mendapatkan KUR PMI dengan bunga 6%, dipinjamkanlah kepada para calon pekerja migran untuk kebutuhan-kebutuhan tadi dengan bunga 21 hingga 27%. Konsekuensinya apa? 8-10 bulan rata-rata pekerja migran kita tidak bisa menerima gaji. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Semoga memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.